Yes, setuju banget. Menjaga kesehatan sendi sangat baik untuk kesehatan. Yes, Nah, salah satunya dengan makanan. Betul dong Iya. ya. Nah, Dan kalau ngomongin makanan, nggak ada siapa? lengkap kalau misalnya kita doang yang ngomong ya kan. Iya. Hari ini kita kedatangan narasumber kita yaitu Dr. Ida Gunawan, spesialis gizi klinik. Ya, Dokter Kalau Ida. ngomongin makanan sehat itu nanyanya sama Dr. Ida. Yes dong. Dokter Ida. Nah, katanya nih buat sendi-sendi kita nih, konsumsi susu bagus banget untuk memperbagi radang sendi. Ya. Fakta atau mitos, dokter? Ya, ini adalah fakta. Fakta. Oh, fakta. Pertanyaannya kok bisa seperti itu ya? Susu sapi ya, Dok ya? Ya, susu sapi ya. Kenapa? Karena dalam susu sapi dia kaya akan zat namanya kalsium, sudah nggak usah diragukan ya. Selain kalsium, dia juga kaya akan vitamin D dan juga kaya akan magnesium. Jadi kita tahu bahwa urusan dengan tulang ya, kita butuh yang namanya kalsium, kita butuh magnesium, kita butuh vitamin D ya. Selain kita berjemur matahari pasti bisa dapat juga dari sana ya. Dan jangan lupa dalam kandungan susu sapi dia tinggi akan protein. Dan protein ini juga sangat bagus untuk membentuk semua komponen yang ada di tulang maupun otot-otot sekitarnya. Sehingga sendi kita menjadi jauh lebih sehat dan kuat. Ya. Oke, nah itu kan kalau misalnya susu sapi nih dok. Nah ini kalau misalnya kayak anak saya nih alergi sama susu sapi, katanya nih minumnya kalau minumnya anak saya itu susu kedelai. Tapi ini ada fakta atau mitos juga. Katanya konsumsi susu kedelai ini katanya baik untuk kesehatan persendian. Ini fakta atau mitos dokter? Ya, ini juga fakta. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Nah, ada alternatif lain ya, Dok? Betul. Nah, pertanyaannya kok bisa susu sapi dan susu kedelai? Betul sekali. Dua-duanya juga mengandung tinggi protein. Dan dalam susu kedelai dia kaya akan lemak yang baik. Salah satunya adalah omega 6. Kita tahu bahwa lemak-lemak baik itu juga mempunyai efek sebagai anti peradangan atau anti-inflamasi. Tapi ingat ya, pastinya komposisi atau jumlahnya harus diatur. Jangan sampai perbandingannya menjadi lebih tinggi. Jangan ya. Jadi kalau kita bicara lemak baik itu kan ada omega 3, 6, dan 9. Nah, salah satu komponen terbesar dalam susu kedelai, kacang-kacangan, dan sebagainya, itu adalah omega 6. Nah, omega 6 ya? Betul. Jadi antara omega 3 dan 6 ini harus seimbang. Jangan sampai dokter Ida bilang, oh ya bagus untuk sendi. So, setiap hari makannya menunya adalah kacang-kacangan. Nggak seperti itu juga ya. Jadi harus dalam kondisi yang seimbang. Makanya nanti kita kembali pada diet gizi seimbang gitu ya. Jadi pokoknya antara sumber omega 3 yang banyak sekali pada produk-produk seperti hewani, ikan-ikanan seperti itu dengan produk dari kacang-kacangan itu jumlahnya harus seimbang ya. Oke deh kalau gitu. Jadi memang harus seimbang, dokter ya? Semua harus seimbang. Oke dokter, kita lanjut ke fakta mitos selanjutnya nih. Ya, segala jenis bawang katanya baik banget untuk kesehatan persendian. Fakta atau mitos, dok? Ya, ini dia ya bawangnya dan ternyata fakta. Fakta ya. Pertanyaannya penelitian itu banyak sekali loh dilakukan untuk ini. Si bawang putih ini. Nah, untuk kesehatan sendi. Kenapa? Ternyata hampir dalam seluruh bawang-bawang ini mereka mengandung antioksidan dan antiinflamasi. Mungkin saya harus cerita dulu yang namanya kesehatan sendi. Kenapa orang selalu butuh sendi yang sehat? Tadi udah ada ya foto ceritanya ya bahwa sendi itu ada lapisannya yang namanya tulang rawan. Nah, pada kita yang terlalu banyak menggunakan gerakan ya yang terlalu aktif secara berlebihan, kemudian tidak ada istirahatnya, ada yang olahraga berlebihan sekali dari pagi sampai malam dan olahraganya dengan high intensity dan sebagainya, yang menggunakan bobot berat badan yang besar dan sebagainya, lama-lama sendi kita itu bisa menjadi aus karena efek dari penggunaannya. Nah, oleh karena itu, untuk menjaga kesehatan sendi ini, kita butuh beberapa faktor sebetulnya. Yang pertama, Anda mesti mempertahankan berat badan Anda. Jangan bobotnya terlalu besar. Kenapa? Sendi itu seperti fondasi. Jadi kalau bobotnya terlalu besar, karena tekanannya menjadi lebih besar, gaya tekannya lama-lama, yang namanya tulang rawannya juga bisa aus. Tahu kan yang disebut aus? Kalau Anda pakai sepatu ya, dipakai terus sepatunya lama-lama solnya jadi tipis. Nah, modelnya seperti itu. Nah, untuk menjaga supaya tidak aus, supaya solnya tidak gampang tipis, apa yang dilakukan? Jangan sering-sering pakai sepatunya kan, katanya gitu.
kalau menggunakan sepatunya, menggunakan sendi kita jangan berlebihan ya. Yang kedua, bebannya jangan digedein. Jadi berat badan kita harus menjadi lebih baik, jangan terlalu gemuk. Ya. Lalu yang ketiga, kita harus rawat tulang rawannya. Kenapa? Tulang rawan ini bisa mengalami proses inflamasi atau peradangan. Nah, untuk menjaga supaya proses peradangan atau inflamasi ini tidak berlebihan, supaya tidak menimbulkan sakit dan sebagainya, kita beri dong, rawat dong, pakai makanan-makanan yang kaya akan antiinflamasi dan antioksidan. Salah satu yang kaya akan antioksidan ada di bawang-bawangan ini. Ya. Jadi si antioksidannya ini nih yang ada di bawang yang ternyata bisa menyehatkan tulang dan sendi kita gitu ya, Dok ya. Nah, ini bagaimana, ini kan kalau misalnya si bawangnya, tapi kalau daun-daunnya nih Dok, daun bawang itu bermanfaat juga nggak sih Dok? Ya, bermanfaat pastinya ya. Yang namanya, nanti kita juga akan bahas mengenai herbal-herbal, daun-daun dan sebagainya, bumbu dapur. Bumbu dapur orang Indonesia itu sangat kaya akan antioksidan. Yes, ya? Betul sekali. Nah, tadi dokter juga udah bilang nih bakalan ada yang namanya herbal juga yang bakalan kita bahas. Dan di sini juga ada nih, kayaknya kelihatan di situ enak-enak nih. Ada ikan, ada pepes, ada apa macam-macam. Nanti kita akan bahas sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat. Ya pemirsa, kembali bersama kami di Hidup Sehat. Masih membahas makanan yang baik untuk kesehatan persendian. Yes, betul sekali. Nah, masih bersama Dokter Ida. Nah, Dokter Ida, di sini kan udah banyak sekali nih ya makanan-makanan yang sudah disiapkan. Enggak, kita nggak akan masak hari langsung ini. Kita makan ya kan? hari ini? Enggak. Ya? Tapi ini dari sini nih Dok, katanya nih memang bagus banget untuk kesehatan sendi kita dan juga tulang kita. Nah, di sini ini ya. Ada juga fakta atau mitos berikutnya nih yang berkaitan nih dengan makanan-makanan ini. Katanya nih dokter, konsumsi garam terlalu banyak ini bisa merusak sendi. Ini fakta atau mitos? Ya, ini fakta. Waduh. Fakta. Kaget ya sebetulnya ya. Sebenarnya gini, penelitian mengenai garam dan kerusakan pada sendi, tapi mereka melihat risiko terjadinya rheumatoid arthritis, terjadinya artritis atau peradangan pada sendi, itu mereka sudah lakukan di Swedia. Jadi mereka menggunakan pasien-pasien subjek penelitian yang cukup besar, hampir 2.000 atau 3.000 orang seperti itu ya. Lalu mereka analisis apa yang terjadi pada orang-orang seperti ini yang ikut dalam penelitian. Oh ternyata mereka mengkonsumsi garam dalam jumlah yang berlebihan dalam satu harinya. Dan setelah diteliti lagi, kok bisa ya garam dengan kaitannya kesehatan sendi. Ternyata garam ini dalam jumlah berlebihan, dia akan menyebabkan kondisi retensi cairan dalam tubuh kita. Jadi terjadi penahanan cairan dalam tubuh. Dan yang kedua, dia juga menginduksi atau menstimulasi terjadinya proses peradangan yang ada di dalam tubuh kita. Jadi sebetulnya bukan hanya di sendi saja, tapi di seluruh sistem tubuh kita juga bisa terjadi proses peradangan tersebut ya. Jadi dari kebetulan penelitian ini karena menggunakan subjek penelitian untuk kesehatan sendi, maka mereka lihat ada kaitan dengan konsumsi garam yang berlebihan. Oleh karena itu dalam makanan menu seimbang kita selalu dianjurkan konsumsi garam yang paling baik untuk kesehatan adalah kira-kira 1 sendok teh peres dalam satu hari. Jadi jangan berlebihan. Peres atau kira-kira 5-7 gram maksimal. 1 sendok yang rata ya? Ya, 1 sendok teh peres. Betul. Nah, selanjutnya. Fakta mitos selanjutnya berkaitan dengan teh hijau nih dokter. Nah, katanya teh hijau dapat mengurangi peradangan sendi dan memperlambat kerusakan tulang rawan. Fakta atau mitos? Ya. Ini sebetulnya bisa dua ya, fakta dan mitos ya. Saya akan jelaskan dulu. Jadi nanti kita akan lihat. Kalau dia untuk kesehatan sendi, jawabnya fakta. Tapi kalau untuk kesehatan tulang, nah ini bisa menjadi salah satu mitos. Pertanyaannya kenapa? Iya, gini, teh hijau ini kaya akan antioksidan. Namanya epigallocatechin galat. Jadi dia kaya akan golongan flavonoid. Tadi sudah saya jelaskan, untuk kesehatan sendi kita membutuhkan antioksidan supaya proses-proses inflamasi yang mengenai ke kesehatan sendi kita, ke tulang rawannya menjadi mereda atau menjadi lebih sedikit. Maka efek ini bagus sekali untuk kesehatan sendi. Namun, yang namanya teh ini, dia juga kaya akan kafein.
Nah, kita tahu ya, kafein itu bukan cuma ada di kopi, tidak. Kafein juga ada di kopi, teh, soda, dan coklat. Jadi kalau saya bilang bagus, artinya konsumsinya juga bukan berarti satu hari harus 1 galon, tidak ya. Jadi konsumsi teh juga tetap harus jangan berlebihan. Kenapa? Karena kafein ini dalam tubuh dia juga bisa menarik kalsium. Jadi dia meningkatkan pembuangan kalsium nanti melalui urin ya. Jadi kalau saban hari kita makanin yang namanya minumin teh terus dari pagi sampai malam dalam jumlah yang besar, banyak dan pekat, kandungan kafeinnya menjadi lebih besar, hati-hati jangan-jangan nanti kita kandungan kalsiumnya menjadi lebih rendah. Karena dia juga bisa mengganggu penyerapan kalsium. Jadi efeknya dua, yang satu mengganggu penyerapan kalsium, dan yang kedua karena dia kaya akan fitat, yang kedua dia bisa meningkatkan pembuangan kalsium ke urin. Ya. Wah, berarti ini Dok, kalau misalnya minum teh seperti ini buat yang pecinta teh nih, mungkin bisa diakalinnya itu tidak langsung habis makan langsung minum teh gitu ya Dok. Betul ya. sekali. Jadi harus dikasih jarak nih supaya kalsium dan nutrisi-nutrisi lainnya itu bisa terserap langsung ke dalam tubuh kita. Gitu. Makanya kalau tea time itu biasanya jam 4 sore gitu ya Dok ya. Berapa banyak Dok ya kalau konsumsi per hari disarankan? Iya betul. Jadi kita lihat kandungan kafein karena kan tadi yang kurang baiknya adalah efek kafein kalau berlebihan. Kafein itu kalau bisa sekitar bagi mereka yang punya sensitif kafein jangan lebih dari 200 mg per hari. Kalau tidak masalah boleh sampai 300-400. Dalam satu cup tea ini kira-kira mengandung sekitar 50-60 mg kafein. Jadi kalau Anda sensitif dengan kafein, ya pakainya jangan lebih dari 3 cup satu hari. Tapi kalau tidak masalah dengan kafein, Anda boleh pakai sampai 6 cup satu hari. Oke. Ya masih bisa lah ya. Bisa ya. Nah, ini yang digadang-gadang nih Dok, katanya kalau misalnya kan untuk kesehatan sendi itu adalah si omega 3 ya Dok ya? Betul. Nah, omega 3. Nah, tapi ini fakta atau mitos nih dokter? Ikan dengan kandungan omega 3 yang tinggi itu baik untuk membantu penyembuhan radang sendi. Ini fakta atau mitos? Ya, ini sudah pasti fakta. Fakta. Iya, sudah tahu ya. Kenapa pertanyaannya? Omega 3 tadi udah saya singgung-singgung, dia golong lemak yang baik. Nah, lemak yang baik dia mempunyai efek salah satunya sebagai efek anti-inflamasi. Tadi udah saya jelaskan kalau cerita kesehatan sendi, kita selalu berpikir supaya peradangannya tidak makin banyak. Proses inflamasi di sana jangan terlalu banyak. Nah, oleh karena itu kita berikan dong semua makanan yang bisa menjaga supaya proses inflamasi ini tidak nambah. Kalaupun terjadi inflamasi, ya sedikit aja dengan kemampuan tubuh untuk menganulir atau mengurangi kondisi itu. Ya, jadi perbanyak omega 3 karena dia bagus sekali untuk menurunkan efek antiinflamasi. Dok, ini tapi kalau misalnya omega 3 tadi digambar tuh salmon ya Dok ya. Tapi kan kalau misalnya di Indonesia lumayan tuh harganya. Nah, mungkin nih ada ikan-ikan lain nih Dok yang bisa kita konsumsi untuk omega 3-nya supaya kita dapat juga. Ya, ini semua yang di meja kita ini adalah makanan ikan Indonesia dan saya itu jarang sekali menganjurkan menasehati semua orang untuk konsumsi salmon. Kantongnya nggak tahan ya. 1 kilo tuh bisa sampai 600.000 nanti. Beli aja ikan kembung. Ikan kembung ya. Ikan apa ini? Ikan kembung. Kemudian ikan ini ikan tuna ya kayaknya ya ini ya tuna ya. Kembung, tuna, ekor kuning, ikan bawal. Semua ikan laut Indonesia kaya akan omega 3. Termasuk ikan teri basah. Wah, ya monggo dipakai. Jadi gampang banget didapat ya? Mudah sekali. Sangat mudah untuk didapat dan tentunya harus dikonsumsi ya. Betul. Nah, selanjutnya nih Dokter Ekles. Sekarang yang viral-viral nih Dokter. Kalau Dokter Ekles ngomongnya pasti yang viral. Iya dong. Nah, ini yang viral-viral Dokter. Katanya konsumsi kolang-kaling nih Dokter. Baik banget untuk kesehatan persendian. Fakta atau mitos? Ya, ini mitos ya sebetulnya ya. Ini ramai banget loh Dok, katanya gitu. Betul sekali. Gini, sebetulnya kenapa dia ramai di masyarakat tidak bisa disalahkan juga karena kandungan dari kolang-kaling itu dia kaya akan polisakarida atau golongan karbohidrat ya, gelatin yang merupakan salah satu bahan yang dibutuhkan untuk membentuk kondroitin kartilago atau tulang rawan. Jadi bahan baku untuk pembentukan tulang rawan itu salah satunya ada di bahan bakunya si kolang-kaling tersebut.
Ya, tapi bukan berarti kalau ada di sana pasti bagus dong untuk kesehatan sendi kita. Nah, itu ada dua, ada yang memberikan hasil yang bagus dan yang tidak. Jadi kalau kita bicara nutrisi sekarang, nutrisi itu banyak sekali yang bersifat individual. Jadi mungkin baik buat saya, buat dokter Ekles mungkin nggak punya efek apa-apa. Nah, artinya apa? Kalau Anda radang sendi, lalu Anda saban hari hanya menggunakan kolang-kaling, nah itu bohong lah, itu jangan. Tapi kalau dalam makanan kita, dalam kolak ada kolang-kaling, dalam manisan kolang-kaling, boleh nggak? Ya boleh, dia kaya akan serat, vitamin C, dan juga gelatin tadi. Yes, ya? betul sekali ya. Jadi tidak semata-mata memang udah pasti, mungkin mentang-mentang kelihatannya sama gitu ya, sama kayak sendi. Jadi dipikirnya begitu, padahal tidak ya. Oke, selanjutnya ini di sini banyak ada buah-buahan, terus ada protein hewani juga ya dok ya. Tahu tempe, ini juga bagus ya dok ya untuk untuk kesehatan tulang kita dan juga sendi. Ini bagusnya dikombinasi atau gimana, ada cara tertentu nggak nih dok untuk mencapai manfaat yang maksimal? Betul, jadi prinsipnya tadi selalu saya kembalikan, jangan lupa ya makan dengan gizi seimbang. Yes. Di dalam gizi seimbang tidak menggunakan, oh saya cuma mau tahu dan tempe saja, yang lain tidak. Nggak seperti itu. Gizi seimbang artinya semua deh ada di situ, tapi komposisi dan jumlahnya kita atur. Ya. Jadi misalnya nasi harus ada ya, harus ada ya. Kemudian yang kedua, kalau enggak nasi ya karbohidrat yang lain boleh. Kemudian yang kedua, harus ada protein. Nah, kebetulan untuk kesehatan tulang dan sendi, pilih protein model ikan-ikanan seperti ini. Ya, ini kaya omega 3. Kemudian kita juga butuh yang namanya kacang-kacangan seperti ini. Dia juga kaya akan omega 6 ya. Lalu kita juga butuh bumbu dapurnya, masak dong pakai bawang merah, bawang putih supaya mendapatkan efek antiinflamasi dan antioksidan. Bumbu dapur Indonesia jangan lupa ditambahkan ya, contohnya kunyit nih, dibikin pepes. Kunyit ini kaya akan efek antiinflamasi yang luar biasa. Penelitiannya sudah banyak sekali, termasuk untuk kanker. Artinya inflamasinya cukup bagus sekali ya. Lalu ini bagaimana ya? Dia kaya akan vitamin C. Jadi vitamin C, vitamin A, dan vitamin E ini semua adalah antioksidan yang sangat bagus. Tadi saya sebutkan prinsipnya ada dua, untuk menurunkan proses peradangan yang ada di sana dan menurunkan efek radikal bebas, yaitu antioksidan dan antiinflamasi. Maka dipakailah semua kombinasi dalam menu seimbang. Oke, jadi yang pada intinya menu seimbang, dokter ya? Betul sekali. Menu seimbang. Jangan cuma kolang-kaling, dokter Ali. Iya, ya kalau misalnya udah selesai makan ini semua, tambahannya endingnya mau es buah pakai kolang-kaling boleh ya, tapi harus seimbang ya, jangan kolang-kaling doang ya. Oke. Baik, terima kasih dokter Ida, informasinya sangat jelas. Yes, semoga habis ini langsung dipraktekkan ya pemirsa, supaya tubuh kita, tulang kita, dan sendi kita itu juga kita sehat semuanya. Nah, kita akan membahas lagi nih yang viral-viral. Tuh kan, lagi kan, dokter Eko ngomong viral-viral. Nih apa lagi dokter Eko? Soal yang namanya kolang-kaling. Salah. Hepatitis akut pada anak atau hepatitis misterius. Ini lagi rame banget diomongin di sosial media, di berita-berita, info-info, ataupun para ibu-ibu ya. Yes, betul sekali ini ya. Dan gimana sih caranya kita mengenali khusus nih ya, ini hepatitis akut atau bukan sih? Atau ini demam biasa? Atau apakah harus kita, ini nih harus dibawa ke dokternya kapan ya? Sesaat lagi kita akan bahasnya dengan spesialis dokter anak, hanya di Hidup Sehat TV One.